Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini serta memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Yang mana bulan tersebut adalah Allah istimewakan untuk menunaikan ibadah puasa serta segala amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaannya. Nah, ngomongin soal puasa, teman-teman saya yang ngabuburit pada puasa nggak nih? Pastinya puasa dong. Kalau Mas sendiri gimana? Puasa atau enggak? Kalau aku puasa, kalau Masnya? Puasa dong, yang kali nggak puasa. Kan setahun sekali. Lagian juga dilaksanakan hanya sebulan. Masa kita nggak bisa menahan lapar dan haus gitu? Nah, ngomongin soal bulan puasa ini, aku jadi tertarik nih Zul buat diskusi sedikit tentang bulan Ramadan ini. Ya betul, asik banget sih kalau kita ngobrol mengenai bulan suci Ramadan. Iya betul banget. Gimana kalau kita ngobrol diskusi bareng bersama dua bintang tamu kita kali ini? Halo Mas Ajrin, halo Mas Rinaldi. Sapa dulu. Halo. Oke, karena kebetulan bintang tamu kita udah ada di sini, saya ingin bertanya ke siapa dulu nih? Mas Ajrin atau Mas Rinaldi? Mungkin Mas Rinaldi dulu. Oke, Mas Rinaldi dulu. Oke, Mas, pertanyaannya apa sih bulan Ramadan itu? Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku semua yang dimanapun berada, baik itu di rumah ataupun di dalam perjalanan, alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita masih dipertemukan di Ramadan 1446 Hijriah, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, dan juga masih diberikan nikmatan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Tadi Mas Munzul bertanya bahwasannya apa sih Ramadan itu ya? Jadi kita ini selama ini hanya berpuasa, tetapi kita mungkin sebagian tidak tahu bahwasannya apa itu Ramadan gitu. Bahwasannya kita hanya mengetahui puasa 1 bulan penuh, tetapi kita tidak mengetahui nih apa maknanya, apa pengertiannya, apa definisi Ramadannya. Jadi kita sedikit membahas definisi dulu apa itu Ramadan ya. Ramadan ialah sebuah bulan yang penuh berkah, yang dimana bulan ini merupakan 11 dari bulan yang 9, yang dimana bagian dari bulan Hijriah. Ramadan sendiri merupakan bulan yang spesial dari bulan-bulan lainnya. Mengapa saya bilang spesial? Karena di sini turunnya berkah, turunnya rahmat, turunnya segala ampunan di Ramadan ini. Sedikit membahas tentang Ramadan, bahwasanya dulu kita membahas sedikit sejarah ya. Bahwasanya Ramadan itu dulu di bangsa Arab, bangsa Babilonia di saat itu, di mana dulu sebelum adanya bulan Hijriah masih pakai yang namanya kalau salah Suryan Cana, kalau salah waktu itu, di mana bulannya itu menentukan berdasarkan matahari. Nah, di saat dulu Ramadan sendiri itu diambil dari kata ar-ramad atau romidah yang artinya panas. Nah, jadi dulu itu sebelum ditetapkannya Ramadan itu di bangsa Babilonia itu bulan ini merupakan bulan yang panas. Atau kalau kita di sini itu musim apa ya? Musim kemarau. Musim kemarau ya, musim kemarau ya. Mirip-mirip seperti itu. Tetapi panasnya berbeda, yang dimana panasnya ini suhunya cukup tinggi, bahkan di saat malam itu batu-batu masih panas. Nah, lalu di saat itu Ramadan sendiri tepat di saat perintah untuk melaksanakan puasa, yang dimana surah Al-Baqarah saat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di saat perintah untuk melaksanakan puasa itu di saat musim panas. Nah, tetapi setelah itu ditetapkan bulan Hijriah, yang dimana bulan Hijriah itu 11 bulan. Nah, jadi Ramadan di saat itu tidak lagi bertepatan dengan musim panas, tetapi bergilir, kena musim semi, kena musim dingin di bulan Ramadan itu. Lantas kenapa memakai makna
bulan Ramadan. Makna sendiri Ramadan itu diambil dari tasrif fa'ala, yang artinya sangat menyengat. Di sini dikatakan bahwasannya kenapa masih menggunakan makna Ramadan, yang artinya di sini membara, panas. Baik itu dari segi ampunan dosanya, yang dimana di bulan Ramadan itu segala ampunan dosa itu diampuni. Setelah itu juga segala pahala itu berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Maka dari itu diambil dari kata-kata Ramadan ini, yaitu sebagaimana maknanya, yaitu sangat menyengat, yaitu sangat panas, berhubungan dengan makna dari bulan Ramadan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Dan Ramadan sendiri banyak keberkahan tentunya, baik itu di situ turunnya Al-Quran, turunnya semua kitab di bulan Ramadan, turunnya segala keberkahan, dan juga malam Lailatul Qadar 1001 bulan yang kita kenal itu di bulan Ramadan itu. Nah, tadi kan Mas Jul udah nanya ke Mas Rinaldi kan. Nah, sekarang saatnya aku nanya ke Mas Ajrin. Kalau untuk keistimewaan bulan Ramadan sendiri apa sih, Mas? Oke, terima kasih Mas. Jadi beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan itu teman-teman bisa kita ketahui. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi yang artinya teman-teman, bulan Ramadan itu man shoma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, yang beriman dan yang konsisten begitu, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa kita semua yang menjalankan puasa Ramadan dengan penuh ikhlas. Itu nanti kita diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi sangat-sangat bermanfaat begitu. Kalau kita tidak menggunakan bulan Ramadan ini secara baik, tentu ya kita merasa rugi dong sebagai umat manusia gitu. Jadi yang pertama tadi, kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, yang kedua, itu bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, yang dimana pada saat bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab kita sebagai umat muslim untuk menjadi petunjuk gitu. Dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan dalam Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bisa membedakan, wa bayyinatin minal huda, petunjuk, wal furqan. Furqan itu dalam bahasa Arab artinya pembeda dari yang baik dan yang batil, yang baik dan buruk gitu. Jadi bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa bagi kita semua. Nah, selanjutnya bulan Ramadan ini sebagai momen kita meraih pahala yang lebih. Karena kenapa? Bulan Ramadan tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rinaldi, bulan Ramadan itu berbeda sama bulan yang lain. Karena kenapa? Bulan Ramadan ketika kita berbuat baik, beramal baik, itu nanti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sekitar beberapa lipatan gitu, bahkan 1000 lebih ya Mas ya. Iya, gitu. Jadi kita bersedekah itu nilainya misalnya 10 kebaikan, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada itu. Selanjutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan momentum kita untuk memuhasabah diri. Apakah bulan sebelum-sebelumnya kita mendapatkan dosa lebih, atau ya kita sebagai umat manusia kan harus bermuhasabah diri setiap hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini pun terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam dibandingkan 1000 bulan itu luar biasa banget gitu loh. Jadi yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di saat malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Gitu Mas. Jadi menarik banget ya, kita kayak nambah ilmu banget ya. Iya betul banget, wawasan kita semakin luas gak sih? Betul banget. Teman-teman saya ngabuburit, itu tadi penjelasan dari dua bintang tamu kita kali ini. Semoga apa yang dengarkan bisa bermanfaat.
bagi kita semua. Gimana teman-teman, makin semangat kan puasanya? Pastinya dong. Nah, habis kita ngobrol-ngobrol tentang bulan suci Ramadan ini kan, kita masuk ke sesi Q&A nggak sih dulu? Betul banget. Nah, kita udah memilih 4 pertanyaan dari teman-teman saatnya ngabuburit. Kita sudah pilih secara random juga. Nah, apa sih dulu pertanyaannya dulu? Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu buat Mas Rinaldi dulu. Gimana sih cara terbaik untuk menjaga semangat dan konsistensi dalam melakukan kebaikan sepanjang bulan Ramadan? Oh, oke, siap. Ini memang problematika ya. Kita sebagai manusia itu terkadang kita ibadah mut-mutan. Iya, benar. Ya, jadi bulan Ramadan itu kan panjang ya, 30 hari ataupun 29. Terkadang kita semangatnya itu 10 hari. Nah, tadi ditanya menjaga konsistensi. Nah, bagaimana kita ini menjaga konsistensi untuk beribadah selama bulan Ramadan? Nah, jadi yang pertama itu kita niat, yaitu niat. Nah, saat kita melakukan puasa itu kita niatkan dalam hati kita bahwasanya ini itu ibadah, kita mengikhlaskan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mengikhlaskan diri kita itu, maka Allah juga akan ikhlas dengan kita menjalankan ibadahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu di saat puasa setidaknya kita ibadah jangan terlalu berlebihan. Ini dari guru saya. Bahwasanya kenapa kita jangan beribadah terlalu berlebihan, nanti jatuhnya kita akan malas atau shock gitu. Jadi ketika kita ibadah maka kita melakukan apa yang wajib kita lakukan. Jangan melakukan umpamanya 30 hari terus kita 1 hari full ibadah. Nah, ada terkadang di saat waktu di bulan Ramadan kita harus tetap menjalankan kewajiban kita untuk kerja dan lain sebagainya. Umpamanya di bulan Ramadan ya kita ketika sholat tarawih, salat. Umpamanya kan sholat tarawih ada beberapa versi, ada yang 20, ada yang 11. Umpamanya tahan 20, silakan kerjakan 20. Tidak tahan 20, maka kerjakan 11. Kerja sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita tidak mampu, bisa kita kerjakan yang lain, umpamanya membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah lainnya, seperti sedekah dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu di saat berbuka kita jangan terlalu berlebihan makan, karena itu akan membuat kita malas dalam melanjutkan ibadah kita. Apalagi pas habis makan kita sholat tarawih kan, nanti jadi bisa ngantuk. Ya, jadinya kenyang, benar. Itu terkadang membuat seseorang itu malas dalam melaksanakan ibadahnya. Dengan kita tidak makan terlalu berlebihan, kita bisa lagi melanjutkan ibadah-ibadah lainnya. Dan memang Ramadan ini kita diperintahkan untuk menahan nafsu kita. Dengan menahan nafsu kita agar nanti kita juga mendapat fadilah nih setelah bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan apa yang telah kita laksanakan tadi di bulan Ramadan. Umpamanya contohnya kita sebelumnya itu belum rutin sholat wajib 5 waktu, kita terbiasa gitu. Jadi ketika di Ramadan yaitu kita melaksanakan ibadah ya yang sedang-sedang saja, yang sesuai dengan kemampuan kita begitu. Agar tidak terjadinya sebuah kebosanan gitu. Kayak keren banget ya, sangat terjauh banget ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua buat Mas Ajrin nih. Gimana sih pandangan Mas Ajrin tentang peran sedekah dalam meningkatkan kebaikan sosial masyarakat di saat bulan Ramadan? Oke, peran sedekah. Jadi sebelum kita masuk ke peran-peran sedekah, kita harus tahu dulu dong definisi sedekah itu apa. Jadi kebanyakan dari kita semua mengartikan sedekah ini ya sebagai material saja. Benar. Iya kan? Sejauh ini kita lihat dari kejadian-kejadian sedekah ini banyak yang mengartikan sebagai kita memberi uang kepada masjid, memberi material kepada kaum fakir miskin. Jadi sedekah ini luas, Mas. Jadi sedekah ini yang tidak terbatas begitu. Sedekah ini bukan hanya sekedar material saja. Bahkan satu riwayat mengatakan jika kita menyingkirkan satu ranting di jalan itu, kan kita jalan nih,
terus kita singkirkan satu ranting pohon yang ada di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Luar biasa kan? Hanya ranting di Hanya jalan. ranting di jalan aja sudah dianggap sedekah. Bahkan ada lagi satu riwayat mengatakan tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Jadi senyum kepada sesama saudara kita itu adalah sedekah. Sekedar kita senyum, sekedar tegur sapa itu sedekah. Jadi sedekah ini sangat luas. Bukan hanya material yang kita sedekahkan begitu. Jadi peran penting dari sedekah di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, kita bisa mendapat keberkahan dalam bulan Ramadan. Dengan kita bersedekah, kita semakin berkah dalam hidupnya, dilancarkan dalam semua amal hidup kita. Yang kedua, yaitu yang tadi saya jelaskan sebelumnya, sedekah itu akan berlipat ganda ketika bulan Ramadan. Ketika tidak di dalam Ramadan saja sudah mendapatkan berkah, apalagi di pada bulan Ramadan, ya kan? Jadi kita dilipat gandakan oleh Allah, baik itu berbentuk harta maupun kita berbentuk kelancaran ke depannya. Jadi berkah itu bukan soal harta saja. Jadi keberkahan dalam hidup, kita misalnya diberi kesehatan, itu keberkahan, nantinya terus diberi kelancaran dalam pekerjaan, dalam studi, baik itu SMP, SMA maupun kuliah gitu. Jadi sedekah ini dalam satu riwayat juga mengatakan orang yang bersedekah pada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala dari yang mereka beri. Jadi misalnya saya kasih takjil nih, saya kasih sama Mas Renaldi. Itu tidak mengurangi pahala saya dan tidak mengurangi pahala Mas Renaldi. Jadi saya dapat pahala Mas Renaldi, saya juga dapat pahala, berarti double dong. Jadi begitu dahsyat bulan Ramadan ini yang kita alami pada saat ini. Begitu Mas Zul. Nah, sangat informatif sekali ya teman-teman. Nah, apalagi udah dijawab secara lengkap banget sama Mas Ajin tadi. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini buat Mas Renaldi. Gimana sih pandangannya tentang peran media sosial dalam mempromosikan nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan ini, Mas? Oke, peran media sosial. Ya, kita sekarang hidup ini di era digitalisasi. Betul. Ya, benar ya. Apalagi ada yang namanya era digitalisasi. Di sekarang nih 5.0 kalau saya pernah baca itu. Ya, di mana semua itu serba online, serba digital dan banyak platform-platform yang muncul. Ada Instagram, WhatsApp, Twitter dan TikTok. Nah, ini tentu Islam tidak bisa nih ketinggalan zaman. Betul, ya, benar ya. Karena kalau kita ketinggalan zaman, tidak masuk ke era digitalisasi, maka kita akan terbelakang. Iya. Ketinggalan dengan yang lain-lainnya. Bagaimana perannya? Perannya ini sangat penting untuk umat Islam. Kenapa? Karena di sini kita bisa menyebarkan dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus offline, tidak harus berupa kajian di rumah ataupun di masjid-masjid, tapi kajian bisa dilakukan di media sosial dan sebagainya. Perannya sangat penting. Di situ kita bisa menyebarkan kebaikan. Yang dimana tadi seperti jenengan bilang bahwasannya ketika kita menyebarkan kebaikan, maka orang tersebut yang mengerjakannya akan mendapatkan kebaikan. Jikalau umpamanya kita memposting story WhatsApp, story IG, seandainya nih untuk mengerjakan kebaikan, bersedekah. Seandainya orang tersebut bersedekah, maka pahalanya kita juga akan mendapatkan. Namanya pahala jariah. Iya, benar, pahala jariah, benar. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud, an Abi Mas'idin Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla khairin falahu ajrin mislu fa'ilihi. Jadi di situ dikatakan bahwasannya dari Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan dari Rasulullah SAW, jikalau kita menyebarkan kebaikan, maka seseorang yang mengerjakan kebaikan itu menjatuhi kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga. Nah, jikalau kita menyebarkan dakwah di media sosial, maka orang mengikutinya, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak menyebarkan kebaikan di media sosial, dan tentu perannya sangat penting. Oke, mantap banget jawabannya dari Mas Renaldi tadi ya. Nah, teman-teman pastinya jadi nggak kerasa kan buat ngelewatin bulan puasa ini kan, Jul? Betul banget. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir buat Mas Ajrin. Ya.
apa strategi yang efektif untuk mendorong generasi muda sekarang untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial selama 1 bulan Ramadan ini, Mas? Oke, peran anak muda ya. Jadi salah satu strateginya yang pertama yaitu adanya edukasi kepada pemuda-pemuda bahwa Ramadan ini bukan hanya bulan-bulan biasa. Karena setelah kita berikan edukasi kepada pemuda-pemuda, mereka akan terinovasi untuk menjalankan bulan Ramadan ini. Yang kedua, yaitu libatkan anak muda itu ke dalam panitia-panitia Ramadan. Jadi kita harus dilibatkan, bukan hanya yang tua-tua saja. Karena apa? Kita ingat slogan Agent of Change. Nah, pemuda itu Agent of Change. Jadi pemuda itu agen perubahan. Iya. Kalau bukan pemuda siapa lagi gitu kan? Masa yang tua-tua ya? Tua-tua. Nggak mungkin kan? Udah umurnya Iya, udah tua. Ya, betul. Jadi peran penting, sangat penting untuk pemuda ini untuk terlibat dalam sosial maupun di bulan Ramadan ini atau di bulan yang lainnya. Jadi bisa jadi pemuda ini ditunjuk salah satu menjadi ketua panitia Ramadan. Kan sangat-sangat bermanfaat. Bermanfaat, kan? benar. Iya. Energi mereka masih kuat. Pemikirannya intelektual Iya, ya. betul sekali. Jadi sangat-sangat penting peran pemuda dalam Ramadan ini. Begitu. Wah, keren banget ya Toh ya. Iya, keren banget. Kece banget kan Ya, bintang tamu kita. mantap banget. Jadi itu tadi penjelasan dari 2 bintang tamu kita ini mengenai 4 pertanyaan dari teman-teman sering murid yang bertanya kepada kita. Nah, ini tadi kan kita habis Q&A nih, Jul. Nah, kita bagusnya doa nggak sih, Jul? Soalnya kan lagi pula ini masih bulan Ramadan kan. Kita harus memperbanyak berdoa kepada Betul Allah banget. juga. Kita harus memperbanyak doa karena apa yang kita dengarkan tadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Oke. Sebelum berdoa saya tadi ingin mengkoreksi sedikit. Tadi saya mengutip sebuah ayat bahwasannya ada sebuah saya yang salah tadi. Ayat yang diwajibkan puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183 dan tadi saya mengutip ayat 185 yaitu 183 juz 2 halaman 28. Oke. Oke, marilah kita sebelum tutup kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan ni'matahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fi sakaratil maut wan najati minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana rabbighfir li wa liwalidayya wa liman saykhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i wa anwar inna syanun qadir mujibul da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila warzuqna nabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina minal jami'il ahwali wal afwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Nah, tadi kan kita udah dibimbing doa juga kan. Nah, tapi sayang banget teman-teman, kita udah nemani kalian dari awal acara hingga akhir acara. Tapi kita harus sayang banget udah berakhir di sini ya Zul ya. Wah, sedih banget. Sebelum kita pamit, saya ingin berterima kasih dulu kepada Mas Renaldi Ya, terima kasih juga Mas Zul, Mas Vito. menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saat yang berborit yang sudah menemani kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disimak dan didengarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Buat teman-teman saatnya ngabuburit,
terus pantengin acara ini ya. See you in the next episode. Saya Vito. Saya Muhammad Sufikram. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.